Baik, terima kasih. Eh, saya pikir akan menjadi lebih jelas, akan menjadi lebih gamblang, karena cerita pada akhirnya simpang siur. Eh, saya pun cukup kaget ketika kemarin saya dinyatakan berlaku zolim. Saya dinyatakan berlaku zolim dengan ibu kepala sekolah, dengan Bu Jamilah terutama. Padahal dari disposisi saya pribadi dan banyak pandangan, banyak sudut, saya justru yang merasa sangat dizolimi, gitu ya. Justru saya sangat merasa dizolimi. Selama ini saya mencoba untuk sami nawa atau ona. Saya selama ini mencoba dengan sendiko dawuh, begitu ya. Tetapi memang ada hal-hal tertentu yang saya merasa saya tidak sanggup. Saya tidak siap dengan itu semua. Terkait dengan rekomendasi, saya diminta untuk melaksanakan studi atau melaksanakan lanjut belajar. Sudah saya lakukan, dan pada waktu itu sedang saya lakukan. Saya akan mulai bercerita di bulan Juli 2020. Pada waktu itu di rapat tahun ajaran baru di ruang bawah, diputuskan oleh kepala sekolah bahwa Pak Cahyo sudah tidak mengajar guru olahraga, mengajar PJOK, begitu. Karena betul, memang naskah KKI saya adalah tendik atau penjaga sekolah. Kemudian disampaikan bahwa tetapi tendik untuk SDN Pekojan 01 sudah lebih, begitu ya. Sudah lebih, bahkan sudah over kuota. Ditambah dengan regrouping. Artinya secara spesifik di sana dijelaskan bahwa satu, saya sudah tidak bisa mengajar PJOK. Yang kedua, tendik di SDN Pekojan 01 sudah lebih, gitu ya. Pertanyaan saya waktu itu, apa pekerjaan saya sekarang? Mengajar tidak, tendik juga sudah lebih, begitu. Artinya dengan keputusan itu saya di-non-jobkan. Saya mengartikan saya di-non-jobkan. Saya tanpa pekerjaan, tetapi punya SK. Nah, selang berapa bulan kemudian, bulan September yang saya ingat, mohon dikoreksi kalau salah, di grup tiba-tiba dikenalkan guru PJOK baru. Tiba-tiba dikenalkan guru PJOK baru yang betul secara institusi atau secara kebijakan guru memang tidak punya kewajiban untuk dimintai pertimbangan ataupun masukan terkait dengan adanya guru baru. Saya paham dengan itu. Tetapi secara etika saya yang sudah 10 tahun mengajar di SDN Pekojan 01 pun tidak diajak duduk dengan adanya guru PJOK baru. Betul bahwa kursi saya pada saat itu adalah sebagai tendik. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa secara etika 10 tahun saya sebagai guru PJOK di SDN Pekojan 01. Maka saya harus berani katakan bahwa dengan masuknya guru PJOK baru tanpa dimintai persetujuan guru-guru, keputusan yang tidak beretika. Itu menurut saya pribadi, dan di situ saya merasa terzolimi. Oke, sampai bulan November, guru PJOK tersebut bertahan. Kemudian, kalau tidak salah, di bulan Desember masuk guru baru, guru PJOK baru, yang sampai sekarang masih bertahan, namanya Pak Chandra. Pun lagi-lagi hanya di grup, tiba-tiba perkenalkan Bapak Ibu guru, ini ada guru PJOK baru yang akan menggantikan Pak siapa yang awal saya lupa. Dan berlanjut sampai sekarang. Padahal sudah jelas di PP 48 tahun 2012 ada larangan pengangkatan guru honorer baru yang direvisi nomor 49 tahun 2018. Sudah jelas di sana ada larangan pengangkatan guru honorer baru. Oke, tapi saya tetap mengikuti dengan keputusan itu, saya tetap ditempatkan sebagai tendik.
Jujur, ketika ditanyakan ke dalam hati nurani, Bapak Ibu semua saya yakin akan bisa merasakan itu. Saya yang 10 tahun mengajar sebagai guru PJOK, betul, lulusan saya hanya D2 PGSD Penjas. Memang belum memenuhi kualifikasi sebagai KKI guru. Dan hal itu juga yang saya sampaikan ke Pak Wiryo pada zaman itu, di depan Mas Fandi juga, bahwa sama sekali saya tidak menuntut untuk diangkat menjadi guru KKI. Saya tidak menuntut sama sekali untuk diangkat sebagai guru KKI. Tetapi yang saya minta adalah tegakkan aturan seadil-adilnya, tanpa tebang pilih aturan itu. Selang beberapa hari setelah saya menghadap dengan Pak Wiryo dan Pak Waluyo Kasatelak pada waktu itu, tiba-tiba saya dipanggil, saya dapat SK KKI. Begitu saya lihat ternyata, tendik. 2019, saya sudah menyatakan saya tidak mau terima dengan SK KKI itu. Saya telepon dengan Mas Pras pada waktu itu, saya tidak hadir pada saat penandatanganan KKI. Karena saya menolak. Saya tidak mau didisposisikan menjadi tendik atau penjaga sekolah. Tetapi karena naskah kontrak KKI sudah terlanjur jadi. Gitu. Nah, terkait dengan hal itu, bulan Agustus saya mohon izin ke Ibu, saya pamit ke Ibu. Memang betul, sebelum bulan Agustus saya sudah membantu mengajar di sekolah lain. Memang betul, sebelum bulan Agustus saya sudah membantu mengajar. Karena apa? Karena betul, saya merasa bahwa passion saya bukan ada di tendik. Passion saya bukan ada di penjaga sekolah. Saya merasa passion saya tetap ada di guru PJOK. Ketika ada sekolah yang membutuhkan, dan di sekolahan SDN Pekojan 01 tidak membutuhkan tenaga saya atau bahkan kualifikasi saya tidak memenuhi, saya mencoba menyalurkan di sana. Betul, tanpa sepengetahuan kepala sekolah, betul saya sampaikan itu. Sampai kemudian bulan Agustus, secara pribadi saya sampaikan ke Bu Jamilah, saya mohon izin, saya mengajar di Joglo. Harapannya di kemudian hari saya bisa mutasi ke sana, karena memang SDN Pekojan 01, saya lebih baik katakan, sudah tidak membutuhkan tenaga saya, sudah tidak membutuhkan keahlian saya, ataupun kualifikasi saya tidak masuk di SDN Pekojan 01. April 2020, saya sempat dikagetkan pula ketika guru PJOK yang baru pamit izin ke kampus ingin ambil ijazah. Pertanyaan saya adalah, ketika dia melamar menggunakan ijazah terakhir apa? Saya yang sudah D2 PJOK, dari beberapa pandangan bahkan sampai ke Sudin, sampai ke tingkat dinas pun, Bapak ini sudah linear, hanya memang masih D2, masih linear. Minimal masih ada kata-kata linear. Tetapi ketika ada guru PJOK baru dengan lulusan SMA, mohon maaf, secara apple to apple saya tidak sebanding dengan dia. Bahkan kalau dilihat dengan umur pengalaman, saya cukup berpengalaman. 10 tahun saya pikir sudah cukup dikatakan berpengalaman di PJOK di SDN Pekojan 01, dan sudah kenal dengan 1-2 anak murid begitu. Nah, tidak masalah apapun itu, saya tidak dalam rangka memohon, saya tidak dalam rangka meminta untuk diajukan sebagai PJOK baru, saya tidak dalam rangka meminta untuk diperpanjang KKI saya di sini. Saya tidak dalam rangka itu. Saya sudah ikhlas, saya sudah legowo, tidak diajukan sebagai KKI baru pun saya tidak masalah. Karena saya tetap yakin bahwa di luar sana banyak jalan rezeki yang akan menghampiri saya. Banyak jalan yang bisa saya lakukan untuk mengambil rezeki saya.
Saya tidak masalah dengan hal itu. Tetapi sekali lagi saya katakan bahwa saya merasa sangat dizolimi dengan kebijakan yang seperti ini. Saya merasa sangat-sangat dizolimi dalam kebijakan ini. Sekali lagi, saya merasa sangat tidak mendapatkan adil yang berkeadilan dengan cara seperti ini. Terserah dengan pandangan masing-masing, itu saya kembalikan. Tetapi saya pribadi saya katakan bahwa saya tidak mendapatkan adil yang berkeadilan. Yang terakhir, saya sampaikan ke teman-teman guru semua, 10 tahun kita bersama-sama, 10 tahun kita dalam satu ruangan yang sama, 10 tahun kita dalam satu gedung yang sama, dan 10 tahun kita berjuang bersama-sama. Saya yakin banyak banget kekurangan saya, dan saya yakin pula banyak banget kesalahan saya. Lewat forum ini, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, saya mohon dimaafkan kekurangan saya. Saya mohon dimaafkan kesalahan saya. Dan terima kasih atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang sudah diberikan teman-teman guru semua. Secara pribadi, saya tidak punya masalah, saya tidak punya konflik apapun dengan teman-teman guru di SDN Pekojan 01. Dan saya nyatakan bahwa apapun keadaannya, teman-teman guru semuanya, kalian bukan hanya sekedar teman, tetapi kalian adalah bagian dari keluarga saya, karena 10 tahun saya berada di sini. Nah, melalui forum ini juga, ketika tadi di bawah, Bu Jamilah menyampaikan bahwa akan siap memberhentikan saya di ruangan forum ini, daripada menunggu nanti-nanti, saya pikir akan lebih baik, kenapa tidak sekarang saja sekalian. Nah, mohon agar itu dipertimbangkan, dan saya siap menunggu surat tersebut, pemberhentian saya. Dan sekali lagi saya mohon maaf ke teman-teman guru semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di waktu ini juga saya mohon izin, saya pamit. Saya langsung lanjutkan aktivitas saya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Pak Cahyo, semoga kedepannya mungkin memang dengan legowonya Pak Cahyo, semoga kedepannya rezeki di luar sana lebih. Saya nggak legowo Bu, sama sekali saya tidak legowo. Jujur, gondok, marah, dan